Pemirsa, petugas pemadam kebakaran selamatkan seorang balita terkunci di dalam mobil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin pagi. Ya, pemirsa, penuh haru pun mewarnai saat setelah beberapa menit sang balita perempuan itu akhirnya dapat dikeluarkan dari dalam mobil. Bahu-membahu, sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang balita yang terkunci di dalam mobil yang terparkir di kawasan permukiman Jalan Pinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas terpaksa merusak sela-sela pintu mobil dengan alat sederhana. Dalam waktu beberapa menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi sang balita dengan selamat keluar dari dalam mobil. Terkuncinya balita terjadi saat ibunya yang hendak menggendong anaknya keluar dari dalam mobil. Tiba-tiba saja kunci mobilnya terjatuh dan seketika langsung mengunci secara otomatis. Sontak, anak balitanya menangis hingga membuat panik sang ibu. Warga yang tak bisa membuka pintu mobil langsung memanggil petugas damkar ke lokasi. Usai berhasil dievakuasi, balita langsung dipeluk erat sang ibu. Di Jakarta, Rizky Palupi melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi di Gorontalo diduga terlibat kasus persetubuhan dan pemerasan terhadap mahasiswi. Ya, kasus yang sudah dilaporkan sejak bulan Mei 2025 tersebut dinilai mandek yang membuat keluarga korban mengamuk dan menangis histeris di Mapolda Gorontalo. Penegak hukum. Tidak ada hukum pada mana Pak tanggung jawab Anda sebagai penegak hukum, Pak? Mana tugas Anda untuk melayani masyarakat di mana, Pak? Anak saya, Pak, sudah hancur masa depannya, Pak. Bapak Mabes Polri, tolong, Pak. Keluarga korban kasus pemerkosaan dan pemerasan oleh polisi mendatangi Polda Gorontalo Senin siang. Mereka mengamuk dan meminta agar kasus ini ditangani secepatnya. Bahkan ibu korban menangis histeris di hadapan Kapolda Gorontalo, Irjen Widodo. Pihak korban menilai penanganan kasus tersebut hingga saat ini belum ada kejelasan sejak dilaporkan pada bulan Mei tahun 2025. Kami kecewa sebagai keluarga adalah di Polda itu sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Olehnya kami bertanya-tanya kepada beberapa anggota yang ada di Polda Bonewalang sendiri, apa yang dilakukan oleh penyidik yang ada di Polda Bonewalang 2 bulan lebih lamanya. Sampai saat ini pelaku masih tetap berkeliaran seperti orang yang tidak melakukan kesalahan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Hajendro, mengatakan kasus ini telah ditangani Bid Propam. Sudah 90% untuk perkembangan pemeriksaan kasusnya, penyelidikannya, ya. Jadi kita tinggal menunggu nanti akan disidangkan kapan. Nah, nanti kita akan update kembali. Jadi ya kita mohon untuk bersabar, ya, supaya proses ini bisa berjalan dengan baik dan semua bukti-bukti dan semua saksi-saksi sudah dimintain keterangan dan kita tidak salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Sebelumnya, Bribtu AM memperkosa seorang mahasiswi yang juga merupakan pacarnya di rumahnya di Gorontalo. Bribtu AM juga kerap memeras korban dengan meminta uang berkali-kali dengan ancaman akan menyebarkan videonya ke media sosial. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Masih terkait pencabulan, pemirsa, ratusan pelajar dan para alumni menggelar demo di depan SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Mereka menuntut oknum guru olahraga yang diduga mencabuli sejumlah siswi dipecat dan ditangkap polisi. Ratusan pelajar dan para alumni Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 13 Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan pencabulan terhadap sejumlah pelajar putri yang diduga dilakukan oleh oknum guru olahraga. Mereka menuntut terduga pelaku dipecat dan ditangkap aparat kepolisian.
Diduga, oknum guru olahraga berinisial JO ini mencabuli para siswi sekolah lebih dari 5 orang. Selain ratusan pelajar dan alumni SMP 13 Kota Bekasi, sebagian wali murid yang anaknya menjadi korban juga turut melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap sekolah. Kini, terduga pelaku sudah dinonaktifkan sebagai guru dan jabatannya di sekolah. Rencananya, pihak korban akan melaporkan kasusnya ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Pemirsa, 4 terduga pelaku pengedar narkotika diringkus Satres Narkoba Polres Sumbawa Polda NTB saat melintas di jalan raya. Ya, dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu yang disimpan dalam kantong plastik. Penyergapan mobil yang ditumpangi oleh 4 terduga pengedar sabu terjadi di Jalan Raya Sumbawa Tano, tepatnya di depan Mapolsek Re. Usai meringkus pelaku, polisi langsung menggeledah kendaraan yang mereka bawa. Hasilnya, polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu beserta barang lainnya dari dalam mobil. Selanjutnya, terduga beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sumbawa guna penyelidikan lebih lanjut. Menurut polisi, penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mengaku resah dengan adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Re. Mendapatkan laporan bahwa ada kegiatan transaksi dan kemudian didalami oleh Sat Narkoba dalam ini Kasat Narkoba memerintahkan anggotanya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Jika terbukti, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan hingga 20 tahun penjara. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor tak berdaya setelah jadi sasaran amuk warga di Pangandaran, Jawa Barat. Pelaku sebelumnya terlibat kejar-kejaran dengan polisi, namun mobil yang dikendarainya alami kecelakaan. Seorang pelaku curanmor nyaris jadi bulan-bulanan warga usai alami kecelakaan di Desa Cikembulan, Pangandaran, Jawa Barat. Awas, nggak rusak, awas, awas. Polisi kesulitan mengevakuasi pelaku karena saking banyaknya warga yang ingin menghakimi. Karunya bertugas lah, yuk. Pelaku dan rekannya sebelumnya mencuri sebuah motor di masjid dan memasukkan motor tersebut ke mobil mereka. Petugas Polsek Pangandaran yang mendapat laporan dari korban kemudian memburu pelaku. Polisi pun temukan mobil pelaku di wilayah Cinta Ratu Parigi hingga terjadi kejar-kejaran. Namun karena panik, pelaku hilang kendali hingga mobilnya alami kecelakaan. Rekan pelaku pingsan, sementara pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Polisi sita motor yang dicuri serta mobil yang digunakan pelaku untuk aksi kejahatan. Sementara kedua pelaku digelandang ke Polres Pangandaran untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kecelakaan melibatkan mobil dinas Kapolres Pandeglang Natal, Sumatera Utara dengan sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today.